Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu Tari berharap anak-anak semua ada dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, ayo mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita mau sama-sama devosi, mau sama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Ya, sebelumnya mari kita berdoa, Ibu Tari pimpin kita dalam doa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau telah memelihara kami, menjaga kami dalam semalam beristirahat, hingga kami boleh bangun di pagi hari sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu dalam devosi pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh mengerti, boleh memahami akan firman Tuhan, dan terlebih Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan devosi kami pada pagi hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke ya anak-anak. Nah, minggu ini topik devosi kita adalah mengapa saya harus berdoa. Ya, jadi kemarin devosi hari Senin anak-anak sudah Thankful Monday ya. Jadi di situ sudah bersyukur ya, ada doa. Doa itu apa sih? Nah, kemarin hari Senin sudah ya yang ikut devosi ya. Doa itu adalah alat komunikasi ya orang percaya dengan Allah ya, dengan pencipta kita gitu ya. Nah, hari ini devosi kita temanya adalah berelasi dengan Allah melalui doa ya gitu. Nah, berelasi itu apa? Berhubungan ya, berhubungan dengan Allah melalui doa. Nah, anak-anak, doa itu adalah cara kita ya untuk berkomunikasi dengan Allah, berbicara ya kepada Allah ya. Nah, dalam doa ya kita tidak hanya berdoa terus hanya memohon ya, meminta sesuatu ya pada Allah gitu. Tetapi kita berdoa adalah ya tadi ya, kita berkomunikasi, kita berbincang-bincang dengan Allah, kita berbicara dengan Allah. Gitu, bukan hanya karena kita mau meminta sesuatu baru kita berdoa sama Allah. Tidak ya, tapi biarlah kita terus belajar ya untuk kita boleh membangun hubungan komunikasi dengan Allah. Kita membangun hubungan untuk berbicara kepada Allah ya, begitu setiap hari. Nah, Ibu Tari akan membacakan satu ayat ya. Bagaimana sih kita harusnya berdoa ya? Bagaimana kita harus berdoa? Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 6 ya, anak-anak boleh baca, boleh buka Alkitabnya dan boleh baca di rumah ya. Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi Tuhan mau ya kita berdoa tidak seperti di ayat sebelumnya ya, anak-anak bisa baca di ayat sebelumnya ya, berdoa janganlah kita berdoa seperti orang munafik ya, yang mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang ya. Tuhan tidak mengharapkan kita berdoa dan kita berteriak-teriak ya, dengan kita berdiri ya seperti orang-orang munafik ini ya, berdiri di jalan gitu ya, kemudian atau mungkin supaya kita melihat orang, wah dia berdoa ya gitu ya. Tapi Tuhan mau tadi ya, kalau kita berdoa, kita datang sama Tuhan dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang tulus, dengan rendah hati ya kepada Tuhan dan penuh percaya kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan
Tuhan tidak melihat ya orang-orang yang teriak-teriak di pinggir jalan atau harus berdoa dengan suara keras dengan teriak-teriak ya, tapi Tuhan melihat hati kita saat kita berdoa, saat kita berbicara kepada Tuhan ya di situ. Nah di ayat 7 ya di situ anak-anak ya, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, jadi ada juga yang berdoa panjang sekali, kata-katanya mau yang puitis, yang bagus, begitu ya. Nah, tadi ya di sini dikatakan jangan berdoa seperti orang yang bertele-tele, yang terlalu panjang, terlalu banyak kata-kata indahnya, begitu ya. Tapi Tuhan mau kita berdoa kata-kata dari hati kita, ya, dan tulus dari hati kita, ya, gitu. Nah, kemudian ya anak-anak, ada apa aja sih Bu yang boleh kita doakan, yang bisa kita doakan gitu ya. Nah, ada 4 ya yang kita sampaikan saat ini, ada 4 hal yang bisa kita sampaikan saat kita berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah pujian, memuji ya. Kita memuji Allah ya, kita memuji Allah karena atas segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya. Terus yang kedua adalah pengampunan ya. Kita memohon pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan dengan rendah hati ya. Terus yang ketiga ucapan syukur ya. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita manusia ya, dan juga karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita ya. Kemudian yang keempat adalah permohonan ya. Nah di sini adalah kita memohon, meminta kepada Tuhan apa yang mau kita minta ya, tetapi tetap dengan kerendahan hati. Nah keempat hal ini anak-anak bisa sampaikan ya di dalam doa kita, di dalam kita membangun komunikasi kita dengan Allah ya. Jadi berdoa bukan hanya saat kita menginginkan sesuatu baru kita berdoa sama Tuhan ya, tidak seperti itu ya. Jadi kita berdoa karena kita tahu ya, kita berterima kasih, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah melihara hidup kita ya, seperti itu anak-anak. Dan mungkin ada yang bertanya, loh kan Bu, Allah itu kan maha tahu, terus buat apa lagi kita berdoa, buat apa lagi kita meminta kepada Tuhan kalau Tuhan itu maha tahu ya. Nah sini ya ayat yang ke-8, Ibu Tari mau bacakan 8, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya ya. Di ayat ini juga Bu ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kan Tuhan maha tahu ya Bu ya gitu ya. Terus kenapa lagi kita harus meminta, kenapa lagi kita harus berkomunikasi sama Allah, kenapa kita harus berdoa gitu ya. Nah sama seperti hubungan kita dengan orang tua kita ya, dengan orang tua anak-anak gitu ya. Orang tuamu tahu kebutuhanmu, orang tuamu tahu kamu butuh makan, orang tuamu tahu kamu butuh pakaian, orang tuamu tahu kamu butuh peralatan untuk sekolah ya gitu. Tapi kamu tetap minta kan gitu sama orang tuamu. Anak-anak tetap meminta sama orang tua, Ma saya mau makan, Ma saya mau beli baju baru, Ma saya mau beli mainan baru, atau Mama saya mau beli buku baru ya untuk sekolah yang sebentar lagi kita mau tatap muka, jadi saya mau punyanya buku baru, atau mungkin sepatu baru, tas baru gitu ya. Nah padahal sebenarnya orang tua tahu ya kebutuhan kita, tapi kita tetap meminta ya. Nah supaya apa? Karena kita mau menyampaikan ya, karena kita mau menyampaikan apa yang kita mau gitu, walaupun sebenarnya orang tua kita sudah tahu ya. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Allah ya. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan ya, bahkan sebelum kita bilang gitu. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan mau kita membangun hubungan ya, tadi membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Terus Tuhan juga mau kita bergantung hanya kepada Tuhan ya,
Seperti itu anak-anak. Jadi tadi ya, berdoa itu bukan hanya saat kita mau meminta sesuatu sama Tuhan, terus kita berdoa, Tuhan saya mau sepatu baru sama tas baru, saya mau sekolah gitu, saya mau tatap muka, jadi saya mau barang-barang saya baru gitu ya. Tapi bukan seperti itu ya. Tuhan mau kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau situasi dan kondisi sudah lebih baik, kami boleh diizinkan untuk tatap muka ya, seperti itu ya. Kami bersyukur ya, selama masa pandemi masih bisa sekolah ya, walaupun harus secara online. Bersyukur ada orang tua yang memenuhi kebutuhan selama belajar online ya, mulai dari gadget ya, kita pakai HP atau mungkin kuota ya, begitu tuh. Tuhan kasih berkat rezeki buat orang tua untuk memenuhi semua kebutuhan kita ya. Tapi marilah kita sama-sama belajar ya anak-anak, untuk terus berdoa gitu kepada Tuhan ya, karena kita sama-sama tahu ya, berdoa itu kita bukan hanya mau meminta sesuatu baru kita berdoa ya, tapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan ya. Tuhan mau lihat kita, hati kita saat kita berdoa ya. Dan perlu diingat juga ya anak-anak, bahwa tidak semua apa yang kita minta Tuhan bisa kabulkan ya. Tapi yang perlu kita percaya adalah apapun yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik ya. Jadi anak-anakku dari kelas 1 dan kelas 6 boleh ya, ayo kita sama-sama belajar berdoa ya, belajar membangun relasi, membangun hubungan komunikasi yang baik sama Tuhan ya. Berdoanya tidak harus dengan berteriak-teriak ya, berdoa tidak juga dengan harus dengan kata-kata yang indah, terus kalimat yang panjang ya. Tapi Tuhan mau kita berdoa dengan hati yang tulus, kita datang berdoa dengan merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan ya. Apapun yang ingin kamu sampaikan kepada Tuhan, sampaikan melalui doa dalam hatimu ya. Seperti itu anak-anakku. Kiranya anak-anak semua boleh belajar untuk terus mensyukuri berkat Tuhan, terus mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak, karena itulah yang Tuhan mau anak-anak lakukan ya. Dan mintalah apa yang hendak kamu minta sama Tuhan ya, tapi tetap ingat ya, Tuhan memberikan sesuai apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti berikan yang terbaik ya. Oke, sekian devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami pun mengucap syukur jika pada devosi hari ini, bahkan dalam minggu ini, topiknya tentang mengapa kami harus berdoa. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu, ajar kami untuk kami boleh senantiasa belajar, membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu untuk bisa belajar, berdoa, meminta, bersyukur kepada Tuhan atas semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan belajar kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan dalam belajar hari ini, berikan kami kepintaran Tuhan, supaya kami boleh memahami setiap pelajaran dengan baik. Begitu juga dengan guru-guru kami, kiranya Tuhan selalu berikan hikmat, bijaksana, kesabaran dalam mendidik kami setiap hari. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam mempersiapkan setiap materi yang boleh Tuhan izinkan untuk sampaikan kepada kami. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk senantiasa percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian devosi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar anak-anak. God bless you.